Halo, perkenalkan nama saya Fani Babingga. Saya mahasiswa Uncen, Universitas Cendrawasih Papua, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjawab UTS Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Nomor 1, jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Yang pertama, menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Emile Durkheim, adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke duluan kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Di sini ada 6 jenis perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam jenis perubahan sosial yang satu ini, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana sebelumnya. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Jenis perubahan sosial selanjutnya selain terjadi secara lambat, ada juga yang terjadi secara cepat atau revolusi. Revolusi mempunyai arti sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Yang ketiga ada perubahan kecil. Perubahan kecil ini merupakan perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat, seperti perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lainnya. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan ini memberi pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin traktor. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Yang keenam, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki dan berlangsung di luar jangkauan masyarakat. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Yang pertama, terjadi di mana-mana. Tempat terjadinya perubahan sosial bisa di mana saja, mulai dari masyarakat, desa hingga kota. Meski dengan tingkat perubahan yang bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan yang lain. Yang kedua, dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial akan dilakukan secara sengaja, walaupun ada beberapa situasi di mana perubahan yang berlangsung terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Yang ketiga, berkelanjutan. Perubahan sosial berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat akan selalu berubah, baik cepat atau lambat, di mana perubahan terjadi sebagai konsekuensi dasar
karena sifat manusia yang terlahir sebagai makhluk sosial. Yang keempat, imitatif atau meniru adalah ciri-ciri dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat akan melakukan perubahan dengan mengikuti masyarakat yang lain. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan: klasik, equilibrium, konflik, modernisasi. Yang pertama, klasik. Dalam kelompok-kelompok teori perubahan sosial, klasik telah dibahas pandangan dari beberapa tokoh-tokoh terkenal, yakni Karl Marx dan Max Weber. Menurut Karl Marx, pada dasarnya melihat perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang terus terjadi antara kelompok pemilik modal atau alat-alat produksi dengan kelompok pekerja. Yang kedua, menurut Max Weber, pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Yang kedua, pandangan menurut equilibrium. Menurut equilibrium yaitu adalah keadaan teoritis di mana terjadinya keseimbangan di sebuah sistem sosial, baik keseimbangan internal yaitu interaksi antar anggotanya dan juga keseimbangan dengan lingkungan eksternal yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menurut pandangan konflik, yaitu teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Yang terakhir, modernisasi. Modernisasi itu sendiri adalah dengan adanya kemajuan di segala bidang kehidupan, baik teknologi, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya. Modernisasi adalah suatu proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial dalam skala besar maupun kecil menuju kehidupan yang berkemajuan. Hal ini pula yang menyebabkan modernisasi disebut sebagai transformasi aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh jika dilihat dari dampaknya. Soal nomor 5, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Baik, di sini yang saya ambil yaitu perubahan sosial tentang mata pencaharian. Dulunya di tempat saya tinggal yaitu di Yapis, Dok 5 Atas, Jayapura. Dulunya tuh biasa mama menjual barang dagangan dari hasil kebun mereka sendiri. Tetapi dengan berjalannya waktu, mama-mama sudah jarang berdagang dari hasil kebun mereka sendiri. Mereka kebanyakan beli barang dagangan mereka dari orang lain dan mereka akan menjualnya kembali. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.